Ujung itu menjelang subuh. Disitulah waktu paling baik beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Apalagi yang puasa sunat, dia bersahur, tahajud, baca Quran, berzikir, bangun malam usahakan mandi bersih. Banyak juga orang bangun malam langsung sholat sunat, tak salah. Tapi malaikat suka dengan yang harum-harum, bersih-bersih. Mandi bersih, pakai minyak wangi, parfum, kalau bisa tak pakai alkohol. Setelah itu angkat tangan, sholat yang pertama, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atainillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Setelah itu sholat sunat tahajud. Sesudah itu sholat sunat hajat. Sesudah itu sholat sunat witir. Sesudah itu beristighfar 100 kali. Sesudah itu bersolawat 100 kali. Sesudah itu la ilaha illallah 100 kali. Kalau dimulai jam 4, insya Allah tak lama sesudah itu terdengarlah tanda-tanda azan subuh. Assalatu wassalamu alaik. Kalau bisa jaga malam jam 2. Kenapa kita payah bangun malam jam 2? Karena kita tidur jam 1. Nabi Muhammad itu loloknya ba'da isya. Makruh ngobrol-ngobrol sesudah isya, kecuali bicara agama. Tapi ambo payah, ambo lolok jam 2, bangun jam 2, susah bangun jam 2. Karena tadi malam balik pengajian sampai rumah jam 12. Tidur 1, 2, 3, 30 bangun. Karena jam 4 mesti ke Siko. Ambo dari Mbo Panjang. Kok lintas kabupaten kota kok. 1, 2, 3 mandi. Sebab kalau tak mandi kita mengantuk. Malaikat suka pada yang harum-harum semerbak. Jangan sampai malaikat tak mencatat. Ditanya dek kawan, wah enggak catat. Enggak, baunya bau setan. Sampai setan pun enggak menggodanya lagi. Saking baunya. Makanya sembahyang nampak elok gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli shalah. Sebelum sembahyang bergosok gigi dulu, bagus, suci, bersih, nyaman, tentram, adem, ayem, harum semerbak. Mbok kalau dokek tempe embo sembahyang, minyak wangi, tasbih, supaya ndak mencai-cai. Nah, minyak wangi, pasang, bau sembahyang. Allahu Akbar. Nabi suka tatayyub, sunnah, harum-harum. Lalu kemudian setelah itu barulah masuk azan subuh. Inilah waktu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Kalau engkau sanggup berzikir mengingat Allah pada waktu yang baik itu, pakailah. Karena zaman kita tak sama macam zaman Nabi. Nabi mudah bangun jam 2 karena tidurnya ba'da isya. Jadi kalau loloknya ba'da isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Pas 6 jam tidur bangun. Tapi kita sekarang payah. Kalau sanggup jam 2 silakan. Tapi kalau tak sanggup, paling tidak untuk masyarakat Pekanbaru, waktu Indonesia bagian barat, nanti yang timur lain lagi hitungannya. Paling tidak bangunlah jam 4. Jam 4, setel jam tuh jam 4. Mandi, pakai minyak wangi, gosok gigi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kalau masih ada waktu baca Yasin. Masih ada juga waktu tambah zikir-zikir yang lain. Sesudah itu barulah masuk subuh. Tak tahu kita entah kapan mati, tak sempat mengamalkan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ustadz pergi sana, pergi sini, ceramah full segala macam. Apa yang Ustadz minum? Air putih. Air putih kasih orang, kasih air putih.
Apa yang Ustaz makan? Nasi. Ada Ustaz makan suplemen. Jangan makan suplemen, rusak buah pinggang. Kata profesor sahabat saya yang punya rumah sakit, Ustaz Somad, kusana kemari ini Ustaz minum suplemen. Enggak Pak, jangan minum Pak Ustaz, nanti rusak buah pinggang Ustaz. Tahu saya Pak, walaupun saya tak dokter. Jadi apa rahasianya? Mandi subuh, badan sehat. Karena kalau tidak terlambat. Tapi katanya kalau mandi malam itu kena sakit tulang. Sakit tulang itu kalau mandi sesudah maghrib sampai jam 12. Adapun jam 2, jam 1, jam 3, jam 4 sampai subuh bagus. Bahkan ada namanya terapi mandi subuh. Sehat badan, segar bugar, sehat walafiat. Yang hadis nomor 177 tadi terputus, ada yang belum terbaca. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Di mana letak kemuliaan orang beriman? Kalau muliakan hartanya, nanti pas dia susah tak mulia lagi. Kalau dia muliakan jabatannya, pas dia pensiun dia tak mulia lagi. Kalau bebas karena kekuasaannya, nanti pas ditangkap KPK dia tak mulia lagi. Di mana letak kemuliaan orang beriman? Min qiyamul lail. Orang beriman itu mulianya waktu dia bangun malam. Bangun malam maksudnya tahajud. Ada juga orang waktu dibuka buku catatannya bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, koncing, koncing, koncing. Bangun dia malam ke toilet tapi tak sempat sholat. Bangun malam ke toilet, langsung wudhu, langsung sholat sunat, sesudah itu tidurlah lagi. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kehormatan orang beriman itu di mana? Di mana letak kehormatan orang beriman? Izzah, kemuliaan, kehormatan, harga dirinya itu di mana? Istighna'uhu 'anil nas. Jangan minta sama orang. Jangan minta sama orang. Ambo balik ke Pekanbaru 2008. Kinilah sudah tahun 2022. Berarti lah berapa lama Ambo Pekanbaru? Ompek boleh tahun. Sudah 14 tahun saya di Pekanbaru ini keliling kabupaten kota dari mulai Bagan Sepi Api sampai ke Tembilan. Belum pernah sekalipun membawa proposal ke bupati, gubernur, wali kota untuk minta bantuan. Sekali haram. Tak pernah. Kenapa? Takut hilang harga diri. Nanti nampak uang muka awak. Ustaz, saya kalau nengok muka Ustaz itu ingat saya Allah. Tapi kalau nengok muka Ustaz Somad nih ingat saya proposal. Oh, pernah sekali bawa proposal. Proposal tapi bukan punya Ambo. Fakultas Usuluddin UIN anak gue acara. Ustaz katanya mau ke Islamic Center Rohul ya? Iya. Bisa kami titip nih Pak Ustaz? Bisa. Mau serahkan, Ambo pun tak tahu apa duitnya. Baru tahun 2000 lah Ambo menggadaikan harga diri. Tahun 2020. Kini tahun 2022. 2020 datang Covid. Ambo mikrofon ada ndak ada sama bunyi suara Ambo. Tahun 2020 malang tak dapat ditulak, untung tak dapat diraih, datanglah Covid bulan Maret. Akhirnya pun tak ada kolu. Maret, April, Mei, Juni. Bulan Juni duduklah kami bersama sama kawan-kawan seangkatan UIN, dulu YIN. Ambo angkatan YIN 96 sama alumni Azhar sebagian adik-adik. Lalu kami pun duduk, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Kau awak kau ceramah sudah kau mati. Apa yang kau awak tinggalkan di Pekanbaru? Akhirnya berdirilah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau selama ini kita untuk pribadi tak mau keliling, sekarang kita jalan. Tunjukkan saya mana rumah orang-orang kaya yang berduit di Riau. Saya akan datang. Kawan-kawan pun mulailah meneliti. Kau kayo, kau agak kayo, kau setengah kayo, kau pura-pura kayo, kau agak kayo, kau gilo kayo, kau mencari anak orang kayo.
Lah dapat datanya, lah datang. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Kami, jadi dia tidak membawa saya, tak ada bawa saya. Kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, kalau ada tanah wakaf, kalau ada, oh banyaknya orang Pekanbaru membawai tanah wakaf. Awak pun berakad lah, saya terima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya tanahku bermasalah. Dari ujung ke ujung Pekanbaru kok, habis dah orang kayu. Datanglah Pak Edward Sanger, diboynya lah, ini gaji pertama saya waktu PNS Pak Ustadz. Itulah tanah yang di ujung Simpang Bingung Palas itu 1 hektar. Boleh Ustadz jual, duitnya bangunkan ke kota Pekanbaru. Lama bubu pikir. Kalau awak jual tanah itu, dilarikan ke siko, beko tanah itu diboli dek uang dibuatnya ternak babi. Maka saudara orang yang keliling itu orang Islam tak tahan, akhirnya berjual. Habislah tanah awak. Jangan awak jual, awak buat pesantren. Ustadz-ustadz dari Pekanbaru kok ndak sampai gasnya ke situ. Asal gas sampai ke Leton mati. Alhamdulillah sesudah ada pesantren ini kok, ulama-ulama dari Mesir sampai, dari Yaman sampai, dari Mokkah sampai, berdiri sampai sekarang. Kami hanya ingin satu, kalau kami mati ada yang mengalir sampai hari kiamat. Untuk pribadi enggak, tapi kalau untuk ikut, maka saudara rumah pejabat orang kaya kamilah datang saudara. Alhamdulillah, ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih rumah, ada paling banyak ngasih tanah. Barulah terpikir, rupanya kalau awak dapat tanah kok payah membangunnya. Maka kami buat iklan yang baru. YTWU siap menerima tanah beserta isinya. Dapat pulau rumah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kabarnya udah ada yayasan? Ada. Kami mau memberi rumah 9 kamar 2 lantai lebar. Orang Surabaya, bukan uang Pekanbaru. Jangan sampai didongeng di uang Surabaya. Itulah tanah rumah 2 lantai yang ada di Jalan Paus, masuk Jalan Udang, Paus Udang ke dalam. Ini sesudah ini nanti ada pula lagi, dapat lagi rumah Jalan Lili. Jadi kami buat iklan baru, siap menerima rumah beserta orang rumah. Sebab ada beberapa personelku yang belum ada uang rumah. Bukan tuh ambu ada lah. Jadi kalau untuk meminta untuk pribadi tidak, tapi kalau untuk yayasan, untuk umat, balik kepada umat, maka jangan sampai nanti Ustaz Somad itu katanya nggak perlu kepada manusia, nyo minta-minta. Kalau hamba jelaskan sejoleh-joleh. Kalau kamu sanggup bangun tengah malam untuk mengingat Allah, bangunlah. Bangun, buka mata, tengok jam dinding. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tengah malam, tengok TV masih hidup. Niat hati menonton TV, rupanya awak ditonton TV. Bangun tengah malam, tengok handphone di tangan. Uang dulu kalau bangun tengah malam tangannya tasbih, uang kini handphone. Bangun tengah malam, pegang ujung kain, masih ada berjahit. Bangun tengah malam, pegang ujung kain, masih berjahit. Isu ada masanya, jago awak, dipegang kain kau, ndak ada jahitnya lagi. Rupanya kain yang dikuyak, ndak pakai gunting, pakai gigi. Kain apa? Kain kapan? Waktu itu ndak ada, abang minum teh, yang ada marab buka. Waktu itulah awak bau, apa kata awak? Rabbana absarna, biji mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami lah mendengar azab, farji'na, balikkan kami lai kateh ke Pekanbaru, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Rupanya banyak ibu-ibu di Ambo lambaikan tangan itu untuk bukti bahwa mereka bisa mendengar kita. Ada juga kadang awak pengajian, banyak orang pasti tanya,
Apa tadi kata Ustaz? Entah.